akan jelaskan bagaimana membuat sebuah desain kapal dari software Delship. Jadi software Delship ini merupakan salah satu software yang berbasis 3 dimensi, jadi menggunakan pemodelan 3 dimensi, di mana di dalam software ini kita bisa melakukan banyak hal terkait dengan pembuatan desain kapal. Nah, untuk Delship sendiri sebenarnya software ini ada beberapa part itu yang bisa diunduh secara gratis, namun ada beberapa part juga yang harus dibeli jika ingin mendesain atau menganalisa desain kapal secara lanjut. Namun untuk kali ini saya akan menggunakan software yang free, jadi nanti untuk pengembangannya bisa Anda lakukan sendiri. Misalkan Anda ingin membuat sesuatu yang lebih, nah Anda bisa mendownload kemudian membeli pada penyedia yang resmi. Oke, nah kita masuk di tampilannya ya. Ini sudah masuk di tampilannya. Di sini ada beberapa menu bar, toolbar, ada file, project, edit, display, tools, transform, tank, load case, view, selection, window. Nah, untuk membuat desain yang baru, kita bisa mulai dari new. Nah, di sini ketika kita ketik new akan muncul beberapa opsi untuk memasukkan angka. Yang pertama adalah number point in longitudinal direction. Jadi ini menunjukkan berapa jumlah poin dalam pandangan secara longitudinal atau memanjang. Yang berikutnya number point in vertical direction. Jadi secara memanjang, kemudian vertikal secara vertikal. Nah, di bawahnya ini length, beam, draft, unit. Ini merupakan ukuran-ukuran kapal yang akan kita analisa. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah kira-kira dapat angkanya, maksudnya ukuran kapalnya itu sekian, panjangnya, beam lebarnya, draftnya sekian. Nah, kita bisa mulai untuk membuat dan mendesain modelnya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul 4 window. Nah, di window pertama, perspektif, Anda bisa kayak semacam membolak-balik kapal ya. Jadi digeser, dibolak-balik kiri ke kanan, kemudian juga dibolak-balik atas ke bawah. Atau kalau Anda ingin menggeser kapal secara bebas, Anda bisa langsung ke windownya. Nah, kemudian tekan scrollnya ditekan pada mouse Anda. Nah, kemudian Anda bisa putar-putar. Untuk melakukan zoom, bisa scroll up, scroll down. Nah, untuk menggerakkan, ketik scroll. Di sini ada perspektif, kemudian profile. Profile di sini berarti kapal tampak dari samping. Sedangkan body plan tampak dari depan. Kemudian plan view ini adalah kapal nampak dari atas. Nah, ini tadi yang Anda masukkan longitudinal dan vertikal itu di sini. Jadi kalau secara longitudinal itu tadi kita masukkan berapa tadi? 5 atau 6 ya. Berarti dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di depan. Kemudian secara vertikal berarti ini 1, 2, 3 dan 4. Ya. Nah, kemudian ketika kita mau menggambar kapal sedangkan kita sudah memiliki modelnya, kita bisa langsung membuat istilahnya ciplakannya di sini. Nah, caranya kita ke profile view. Nah, kemudian kita pilih background image. Kita load background image kita dan kita cari di mana kita menyimpan background kita. Nah, misalkan di sini saya simpan di saya simpan di mana kemarin ya?
Nih, nah ini karena tampak samping, kita ambil gambar kapal tampak samping, kita load. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, sudah dapat bentuknya, lalu kita tinggal ikuti saja. Misalkan kayak gini ya. Ini tinggal taruh di depan, kemudian taruh di atasnya, di atas lagi, di atas lagi. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian ini tinggal di ke sini. Nah, kita geser kontrol point-nya pelan-pelan. Ditanya berapa ini? Nah, karena tampak samping sudah, kemudian kita lihat tampak atas. Tampak atas sama background image, load. Kemudian kita seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini kan bentuknya berbeda nih. Di bagian haluan ini ya. Ini harus kita skalakan dulu karena apa? Ini bisa jadi kan gambarnya tidak sesuai. Ini sedangkan panjang ini tadi sudah kita sesuaikan di bagian profile. Nah, untuk cara menskalakan kita tinggal klik kanan, kemudian background image, kemudian sebenarnya caranya gini aja. Ini kita klik dulu, kita lihat posisi titiknya di mana. Titik X berada di 12,1584. Nah, baru kita ke gambar, background image, set scale, klik bagian yang mau diskalakan, kemudian tinggal masukkan 12,1584. Oke, nah jika sudah seperti ini, maka Anda tinggal menggeser-geser kontrol point-nya. Nah, ini misalkan ini bagian buritan, Anda langsung geser ke atas. Ini juga semuanya, jadi biar bentuk kapalnya ini sesuai dengan fotonya. Jadi istilahnya ini retro ya. Ada kapal jadi, kemudian Anda gambar ulang. Setelah kita dapatkan bentuknya seperti ini, kita coba lihat di penampang 3 dimensinya. Nah, kapal mulai terbentuk ya. Tadi yang kita rubah kan bagian atas. Jadi yang bagian atas sudah mulai terbentuk, memanjangnya juga sudah dapat. Nah, tinggal merapikan bagian-bagian yang berikutnya. Nah, ini sebenarnya sangat tergantung dari bentuk dari bodi kapal. Sama ketika kita mau mendesain body plan-nya. Jadi bagian body plan ini kita bisa ambil foto. Nah, lalu kita skalakan sama prosesnya. Ini kita lihat koordinatnya. Ini berarti Y. Nah, kita set scale. Y, 5. Oke. Set scale. Kita klik 2,5124. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita lakukan editing. Nah, ini untuk mengedit bodi kapal. Nah, ini bisa kita tarik. Yang sebelah sini ya, sebelah sini ini untuk bagian haluan, sebelah sini bisa digunakan untuk buritan. Jadi kita juga harus kumpulkan foto dari haluan dan dari buritan. Di sini hanya saya contohkan satu, nanti untuk buritan bisa dikembangkan sendiri. Nah, caranya ya tinggal digeser kontrol point-nya ini mengikuti dari bentuk lambung.
Nah, jika sudah seperti ini, mungkin di sini karena tidak ada gambarnya, akan saya kira-kira saja. Seperti ini. Kemudian ini seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya pada pandangan perspektif. Nah, kalau dilihat bentuk kapal sudah mulai terbentuk. Kita lihat pada Nah, ini adalah bentuk kapalnya. Di sini terlihat agak rancu dan aneh karena memang saya tidak mengambil bentuk dari buritan. Nanti bisa Anda kembangkan sendiri mengenai bentuk dari buritanya ini. Bisa seperti ini atau bisa jadi yang bentuk yang lain. Nah, itu tergantung nanti bentuk buritanya seperti apa. Nah, kemudian selesai di sini kita bisa langsung menganalisa bagaimana bentuk dari lens plan. Nah, untuk lens plan Anda bisa lihat di sini. Show default lens plan. Nah, hebatnya di Dalship ini bisa langsung keluar data-datanya dan ini pun bisa diatur. Jadi misalkan Anda mau mengurangi atau menambahkan garis, Anda bisa lakukan di sini. View, kemudian lens plan, view, kemudian intersection. Nah, ini bisa Anda semua tambah. Misalkan mau ditambah atau dikurangin, itu bisa. Tergantung Anda maunya seperti apa. Untuk mempermudah penggambaran batok line misalkan Anda mau tambah, mau kurang boleh. Waterline Anda mau tambah, mau kurang juga bisa. Station ternyata terlalu banyak, atau Anda mau di bagian tengah ini karena bentuknya sama, Anda mau setting menjadi parallel middle body juga bisa. Nah, itu bisa Anda lakukan di sini. Kemudian yang berikutnya Anda juga bisa melakukan perhitungan sederhana terkait dengan desain hidrostatik. Nah, tinggal di running, nah nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil hidrostatik. Memang tidak terlalu detail karena memang ini kan harusnya kan berbayar untuk detail, sedangkan ini yang free. Jadi hasilnya juga saya rasa masih terlalu dangkal ketika ini akan digunakan untuk mendesain kapal yang sesungguhnya. Namun untuk review saya rasa sudah cukup sekali. Kemudian di sini ada lagi cross curve, coba kita lakukan bisa atau enggak. Cross curve, nah ternyata diprotect. Kemudian resisten, di sini juga tidak muncul. Misalnya kita masukkan speed, kita masukkan kecepatan kapalnya. Nah, di sini tidak muncul. Berarti memang ada beberapa yang diprotect dan Anda bisa memenuhinya dengan membeli software yang asli. Nah, mungkin seperti itu contoh awal dari penggunaan software Dalship untuk menggunakan control point, menambahkan control point, mengurangi, akan kita pelajari di video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.